Hai semuanya, balik lagi sama aku Wulan Indriani dan kita masih di Bingkai Karya. Kali ini kita masuk di Bingkai Suara. Dan kali ini tentunya aku bersama dengan musisi-musisi keren dan kali ini juga nggak kalah keren musisinya. Ada musisi Indonesia, cewek, berhijab, cantik pastinya, suaranya enak, yang mengawali karir as content creator. Siapa lagi kalau bukan Alia Zuraya. Hai Al, Halo. Halo. Apa kabar, Kak? gimana Kak? Gimana kabarnya, Al? Alhamdulillah, sedang sedikit flu dan batuk, tapi semoga Gak masih apa-apa. terdengar terdengar jelas kalau flu dan batuk. Jelas, jelas, jelas. Ini Alia, kalaupun masih batuk, suaranya masih jelas ya. Oh gitu ya? Beda ya, emang kalau penyanyi gitu ya. Ada tekniknya apa? Mungkin memang flu dan batuk yang menyerang penyanyi berbeda ya. Jadi mungkin Oh bisa gitu. jadi ada beda jenisnya. Ya, Sekarang aja. oke, oke, oke. Ali Zuraya, congratulations ya buat apa kamu sepertiku. Apa kamu Eh, pernah sepertiku? Terima kasih, akhirnya Kak. rilis. Tapi kalau bicara soal single, sebenarnya ini bukan hal yang pertama gitu buat Alia, karena memang udah banyak juga single yang dikeluarin. Tapi rasanya gimana Alia? Rasa deg-degan itu apakah masih ada? Masih ada karena mungkin jarak dari single yang sebelumnya lumayan jauh juga. Karena memang tahun lalu aku lebih ke mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan tahun ini. Jadi kayak lumayan deg-degan karena tahun ini banyak banget yang akan dikerjakan. Jadi pas rilis single itu tuh rasanya kayak, aduh, bakal suka gak ya orang gitu. Ternyata masih ada itunya gitu loh, Kak. Kayak, ya well. Hmm, oke, 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 oke. Dan apa namanya, sebelumnya ini aku notice dulu juga buat listener ya, listener Bingkai Suara. Jadi Alia Zuraya ini sebenarnya bukan pertama kali ya di Bingkai Karya. Jadi sebelumnya ini juga ada podcast bareng Alia Zuraya. Mungkin boleh di scroll-scroll ke bawah itu gimana apa namanya perbincangan Bingkai Karya sama Alia Zuraya. Dan oke, maaf ya, ada suara telepon. Ya, Alia, aku mau ngomongin kalau katanya Alia tentu masih ada ya rasa deg-degan itu karena gimana pun masih gambling juga apakah karya ini diterima oleh masyarakat dan ternyata juga banyak banget termasuk komentar di YouTube itu Kak itu relate Kak itu relate itu banyak loh Alia. Ya luar biasa ya, Kak. Aku juga cukup kaget. Kayak ternyata aku kagetnya karena ini mungkin pertama kalinya juga aku merilis musik video lirik itu tepat di 000 hari itu, hari rilis. Jadi sebelumnya biasanya aku Oh, schedule, jadi kita bisa nonton bareng gitu. Nah, tapi yang ini tuh bener-bener aku rilis, ya udah aku pengen teman-teman bisa memilih mau nonton di mana dan bisa juga sambil baca liriknya gitu. Jadi aku nggak expect bahwa ternyata, oh mereka maksudnya nggak ada bedanya, ternyata mereka malah jadi lebih happy untuk komen segala macem gitu, jadi aku bisa baca, jadi happy sih, happy banget. Nah, kalau apa namanya sempat juga deg-degan, tapi setelah nonton Blackpink gimana? Udah nggak deg-degan? Jerit jerit gitu ya. Emang kamu suka banget juga ya sama Blackpink ya, Alia? Sebenarnya aku bisa bilang bahwa aku penikmat musik-musik K-pop, tapi mungkin I'm not a K-pop fan gitu, Ya. bukan bukan yang K-pop fan, tapi aku sangat menikmati musik-musik K-pop gitu, dan aku pengen banget merasakan euforia berada di sekitar teman-teman yang sangat suka dengan K-pop, dan Ya. bener ternyata aku sangat happy gitu berada di sekitar mereka, karena kayak mereka very passionate dan kayak apa ya, Kak, gak tahu happy aja gitu, dan tanpa aku sadari gitu, maksudnya aku datang datang ke sana sama teman-teman aku yang kebetulan juga sangat suka sama Ya. Blackpink. Terus pas datang ke sana tuh aku nggak kayak, tanpa aku sadari ternyata loh kok banyak ya lagu Blackpink yang aku tahu gitu, dan aku maksudnya happy banget karena yang aku bilang, selain selain memang aku pengen banget merasakan euforianya gitu, di satu sisi aku jadi tahu banget bahwa memang penikmat musik K-pop dan K-pop fan ini luar biasa baik banget juga gitu, jadi sweet people gitu. Experience baru lah buat aku, first ever K-pop concert. Oh, oke, oke. Ya sih aku ngelihatnya termasuk itu yang make upin Alia siapa sih? Itu make up sendiri ya? Makeup sendiri.
Serius? Iya, jadi itu paginya dari lamaran temen aku, kan soft gitu make up-nya. Habis itu pas udah mau Blackpink, langsung kasih glitter pink, langsung Oh, kayak gitu, iya terus iya kayak iya. Heeh. langsung jalan gitu. Ya aku sendiri. Iya. Oke oke, menarik. Ternyata sebenarnya banyak juga ya hal-hal yang bisa kita kulik gitu ya dari Alia. Jadi sebelum kita ke singlenya yang baru aja dirilis, Apa Kamu Sepertiku, aku mau kulik-kulik sedikit soal Alia Zuraya. Nah ini juga cukup menarik ya dari seorang Alia Zuraya, teman-teman listener Bingkai Suara. Waktu hujan, pada akhirnya Alia memilih rekaman di dalam selimut. Itu pas waktu dua Senandika ya. Iya, betul. Kok bisa sih, itu gimana Salah. sih? Jadi Alia tuh kalau rekaman vokal itu pasti di rumah, di rumah. Oke. Jadi alasannya karena memang lebih apa ya, lebih santai kali ya dibanding kalau harus di luar. Lebih kayak ya udah kalau misalkan lapar ya udah makan dulu gitu. Kalau di studio luar kan lebih nggak bebas. Jadi maksudnya aku lebih menjaga mood gitu loh Kak kalau di rumah. Cuman kekurangannya adalah karena di rumah ini bukan bukan tempat yang dalam tanda kutip proper Ya, lah ya. untuk rekaman. Jadi ya kita menemukan beberapa eh, ya obstacle salah satu kan gitu. Nah, cuman karena teman-teman sudah ada di rumah kan tidak mungkin kita jadi kayak ya udah guys kita pulang, nggak mungkin kan. Jadi Mhm. solusinya apa, ya udah pakai kayu gitu, terus Ya, aku ambil ya. selimut, aku timpa dan aku rekaman di dalam selimut dan itu tidak terjadi hanya di Dua Senandika. Jadi memang kita merasakan hal Mhm. itu. Cuman di Dua Senandika karena itu hujannya waktu itu Heeh. 2020 tuh kalau nggak salah jam ada sempat di Jakarta hujan yang besar banget dan sempat Mhm. jadi banjir gitu. Nah itu tuh di Ya. masa-masa itu juga rekamannya. Jadi Hmm. jadi kayak udah nggak berhenti berhenti. Jadi kayak udah mau nggak mau kita udah rekaman aja gitu. Udah jadi itu kayak salah satu yang lumayan lama karena rekamannya kita lumayan lama ya dari malam Iya, sampai iya. pagi Heeh, gitu. heeh. Jadi kayak salah satu kalau diinget-inget juga ngapain ya? Bener-bener out of the box ya. Emang kalau otaknya orang kreatif itu ada aja ya. Oke. Nah, kalau tadi disampaikan memilih rekaman di rumah itu untuk menjaga mood ya. Sebenarnya menjaga mood apa menjaga Toy Story-nya? Waduh, ya biar gak hilang ya. Biar gak hilang ya. Aku lihat sebanyak itu ya Toy Story di rumah Kamal ya. Ya aku suka Wow. banget sama Toy Story. Jadi aku kayak Oh, mengumpulkan mainan-mainan. Jadi Toy uh, specifically-nya adalah Disney dan juga Toy Story. Tapi maksudnya di Disney itu aku paling oh, Toy Story gitu. Jadi aku juga iya, iya. ngoleksi kayak Disney Princess, Marvel, terus Monster Inc. Tapi Iya. aku paling suka sama Toy Story gitu. Jadi satu rak gitu aku mainan semua. Aduh, ini Alia, aku nggak kebayang kalau misalnya ponakan kamu ada ponakan cowok nggak sih? Datang ke Ada, rumah kamu tuh, ada. Aku terus mau lihat. gimana? Aku jadi ponakanku tuh ada 3 dan mereka kalau weekdays itu ada di rumah Ya, aku. terus. Jadi kayak satu hal yang selalu aku bilang kayak jangan ke kamar tante gitu. Karena mereka tuh pasti akan geratak gitu, benar-benar mereka tuh Iya, geratak. pasti Aku dong. mau yang ini, aku mau itu. Oh kayak etalase mainan di toko gitu, mereka nunjuk-nunjuk gitu. Jadi ya sometimes aku izinin mereka main. Cuman syaratnya satu, jangan dikeluarin dari box. Karena kan aku ngoleksi mainan sama box-boxnya kan aku simpan. Iya, Jadi aku kayak jangan dikeluarin ya dari box gitu. Jadi ya udah aduh. main tapi ntar taruh lagi. Aduh, Alia, Alia. Oke, oke, oke. Dan balik lagi ya. Sebenarnya juga masih banyak Alia fun fact dari seorang Alia Zuraya gitu. Dan aku ngelihat sendiri sebenarnya hobi kamu selain nyanyi apa sih? Diving. Diving itu masuk ke hobi kamu? Aku diving kalau lagi liburan aja ke Pulau Seribu. Jadi kalau lagi ke sana Oh, ya, kalau nggak tapi aku ya saya aku baca buku dan aku suka nonton film, aku suka baca buku, sama aku suka fotografi dan videografi. Itu oh, di iya. luar nyanyi itu sih kayaknya yang lumayan kayak hobinya tuh salah satunya itu sih kayaknya. Aku sampai bikin bisnis studio foto bareng teman-temanku karena aku suka itu.
Wah, aduh nggak kebayang nih yang ngefotoin seorang Alia serius. Yang foto bukan aku, tapi kayak ini Oh kayak bukan? bukan. Jadi kayak memang ini kayak Hmm. space to rent gitu. Jadi aku bikin satu Oh space, iya dimana iya. aku sediakan konsep dan segala macam. Jadi Hmm. mereka bisa menggunakan untuk kebutuhannya masing-masing gitu. Oke oke oke. Wah merambah kemana-mana ya. Semakin banyak hal yang dilakuin juga ternyata semakin kesini. Iya, oke. Nah, balik lagi ke single kamu, "Apa Kamu Sepertiku." Tapi, baru-baru ini aku juga sempat lihat kamu bikin intimate live session di Semarang dan Jogja kalau nggak salah ya? Di Semarang ini di tahun 2019. Oh, Nah, 2019. baru diadakan lagi di tahun ini di Jakarta gitu. Oh, itu gimana kok pada akhirnya kamu memilih, "Oke, kita bikin intimate konser gitu lagi?" Karena ini kan bukan hal yang pertama. Ya betul. Jadi, aku menamai intimate live session aku itu adalah Ruang Bersua. Jadi berbeda Oh, dengan showcase, besar gitu, di mhm mana mhm mhm. aku juga pernah mengadakan satu showcase yang, skalanya lebih besar dan itu lebih lebih, aku memperlihatkan diriku sebagai musisi yang membawakan lagu-lagu gitu kan. Mhm Nah, tapi mhm di intimate live session yang aku namai Ruang Bersua ini, aku, mhm. mmm ingin lebih bisa dekat dengan pendengarku, jadi tidak hanya mereka mendengarkan aku menceritakan kisah-kisah dalam laguku, tapi kita juga bisa berbincang gitu. Jadi, acaranya jadi aku bisa, interaksi dengan mereka, kita cerita-cerita, tidak hanya ceritaku, tapi aku juga pengen denger cerita mereka gitu. Dan skala Oke. dan Iya. skala yang datang pun kayak around 30 orang gitu. Sedangkan kalau Mmm. showcase yang besar kan biasanya around bisa 200 orang, 150 sampai 200 orang gitu. Nah, ini sangat kecil gitu, di tempat yang sangat intimate gitu. Mhm. Dan bertepatan juga dengan dirilisnya Apa Kamu Pernah Sepertiku, sebagai pembuka pembuka gitu tahun ini gitu, aku berinteraksi sama mereka dan menceritakan apa-apa saja yang aku akan kerjakan di tahun ini. Jadi mereka akan bisa ngikutin aku gitu, bahwa Iya iya. ada Mhm. something new from me this year gitu. Jadi itu Mhm. salah satu kenapa akhirnya aku memutuskan, udah deh kita bikin di awal tahun sebelum puasa gitu. Kita Iya bikin iya. dulu ini, jadi nanti setelah puasa Mhm. akan ada rilisan baru lagi, jadi kayak biar bisa engage sama mereka gitu. Oh, oke oke. Apa kamu pernah sepertiku? Nah, ini kan sebenarnya juga ditulis sama Alia sendiri gitu ya, Oh, nyeritain perjalanan, bagaimana Alia, sosok Alia ini mengenal dirinya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari makna lagunya sendiri itu kayak apa sih, Hal? jadi Apa Kamu Pernah Sepertiku itu Alia tulis sebagai bentuk refleksi diri kali, Kak, ya. Jadi Heeh heeh heeh. bagaimana Alia punya dialog sama diri sendiri gitu, pada saat Mhm. Alia berada di titik terendah kehidupan. Jadi Alia bilang bahwa ini adalah fase terbentur di kehidupan Iya. itu. Alia selalu percaya bahwa kehidupan itu ada 2 sisi dan ini adalah salah satu sisinya gitu. Mmm. Di mana pada saat itu Alia merasa, banyak hal yang terjadi sampai, eee, Alia kehilangan diri Alia sendiri. Jadi ibaratkan seseorang yang masih ada di dalam bubble, Mhm jadi mhm. Ale tuh rasanya pengen keluar dari bubble ini tapi nggak bisa gitu. Akhirnya Iya. setiap ada, eee, hal yang tidak sesuai dengan, rencana, Iya. Ale pasti salahkan sama diri sendiri. Mmm. Padahal ya itu kan, hal itu terjadi sama diri sendiri. Terus beberapa hal yang terjadi di kehidupan pada saat itu membuat Ale jadi kehilangan, kendali atas diri sendiri juga. Akhirnya, mmm banyak hal lah yang terjadi gitu, sampai akhirnya, eee, mungkin sekitar 2 tahun setelah itu, jadi memang prosesnya akhirnya panjang gitu. 2 tahun setelah itu Ale baru sadar bahwa rapuh, sedih, dan jatuh selama 2 tahun ini Ale rasakan, Mhm. ternyata memberikan pembelajaran yang luar biasa bahwa, Pasti. eee, Ale tuh seharusnya jaga diri sendiri ya, Mhm. seharusnya yang Ale utamakan tuh diri sendiri ya Iya. gitu. Dan pada saat itu gitu, pada saat kita ada di fase terbentur itu Ale sendiri sih merasakannya kayak
tidak ada keinginan yang terlalu muluk-muluk gitu, Kak. Mungkin Kakak Ya, juga merasakan nggak yang kayak, ya. pokoknya harus langsung bertemu dengan kebahagiaannya, enggak. Hmm. Pada saat itu Alia cuma berharap kayak, ini tuh sakit banget, Alia cuma pengen bisa berjalan lebih baik di kehidupan ini. Jadi pengen tetap hidup aja. Nah pada saat itu itulah konklusi, sampai akhirnya Alia merasa bahwa, sepertinya Alia harus tetap hidup, harus tetap jalan, Ya. harus tetap berjalan ke depan gitu. Jadi seperti yang dituliskan di ref juga, rapuh sedih dan jatuh, sadarkanku harus ku jaga diri sendiri, harapku mampu berjalan baik. Gitu. Oh, oke. Benar juga sih apa yang kamu sampaikan. Mungkin akhirnya aku juga menemukan jawabannya gitu. Banyak di luar sana yang bilang relate karena kalau pencarian jati diri gitu ya, apalagi kalau udah di angka 20-an ke atas itu banyak orang itu yang ngalamin yang namanya quarter life crisis gitu ya. Nah, pada intinya orang-orang itu bingung gitu loh mau kemana dan mau jadi apa. Tapi kalau dari Alia sendiri pada akhirnya bisa nemuin, oke, aku mau kemana, bagaimana cara membentuk kebahagiaan untuk diriku sendiri itu gimana, Al? Sampai akhirnya benar-benar nemu di titik itu. Oke, kalau melalui Apa Kamu Pernah Sepertiku, Alia di situ bercerita benar-benar pada saat Alia masih ada di fase itu. Jadi Oke. bagaimana pada akhirnya Alia menyadari bahwa kayaknya udah nggak seharusnya deh melindungi sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada di situ. Misalkan seperti itu. Kayak salah satu case mungkin biar lebih jelas adalah salah satu case yang Alia alami pada saat ada di titik terbentur dan di fase terbentur itu adalah kehilangan sahabat Alia gitu. Nah, Alia merasa kayak kenapa harus pergi sekarang gitu? Kenapa harus seperti ini gitu? Nah, di situ karena saking sakitnya gitu akhirnya Ya. Alia cuma pengen ya tadi yang kayak ceritakan, Alia pengen bisa berjalan lebih baik aja. Nah, tanpa Alia sadari, mungkin selama ini Alia menggantungkan kebahagiaan Alia di orang lain. Gitu. Jadi di saat orang tersebut sudah tidak ada di kehidupan Alia sedih. Alia ngerasa kehilangan diri gitu, kehilangan kendali diri sendiri gitu. Jadinya akhirnya Alia menemukan bahwa ya kebahagiaan itu harus dimulai dari rumahnya, ya dari diri sendiri dulu gitu. Dan kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Jadi pada akhirnya kita punya kendali atas diri kita sendiri dan akhirnya mencoba untuk menemukan kebahagiaan itu di dalam diri sendiri sampai pada akhirnya ujungnya kita baru bisa mencari kebahagiaan itu dari orang-orang di sekitar kita. Gitu. Inhale, exhale. Insightful banget ya kali ini obrolan sama Alia. Oke. Nah, Alia, yang kamu kan di sini mengawali sebagai content creator ya, dan sampai akhirnya berada dalam industri musik gitu. Nah, kalau untuk kedepannya nih, apakah akan banyak dunia-dunia baru yang akan dieksplor atau mungkin dari sosok Alia ini akan berkarya fokus dalam dunia musik dulu nih? Terutama untuk tahun ini, Alia lagi memfokuskan untuk ada di industri musik karena insya Allah di tahun ini akan merilis album perdana Alia gitu. Jadi memang lagi fokus di situ untuk sementara ini. Tapi yang jelas maaf, yang jelas dari mungkin dari sekitar tahun 2019 sebenarnya banyak banget hal yang dieksplor kayak ada di dunia acting, sempat juga bikin serial musikal yang kayak gitu-gitu. Nah, cuman untuk tahun ini dan mungkin 2 tahun ke depan sudah banyak banget rencana-rencana, planning yang nggak tahu sih akan membawa Alia kemana, tapi yang jelas kita berusaha aja dulu gitu. Salah satunya ya ini di tahun ini mau fokus ke industri musik dan merilis album perdana gitu. Oke, amin. Semoga apapun yang menjadi harapan Alia dipermudah ya, dilancarin gitu. Amin. Nah, kalau dari harapan Alia sendiri ketika orang-orang mendengarkan single terbaru kamu sendiri, gimana Al? Alia tuh pas sebelum rilis gitu, Alia pengen kayak Apa Kamu Pernah Sepertiku ini menjadi pengingat bahwa proses untuk mengenal diri sendiri itu bukan kamu aja yang menjalani ini. Kita semua sebagai manusia menjalani ini. Dan ini bukan proses 1 hari. Jadi jangan jadi
Ale pengen di lagu Apa Kamu Pernah Sepertiku itu menjadi reminder bahwa kamu tidak sendiri dan proses ini tidak satu hari kerja gitu. Bukan hanya satu hari lalu kita bisa langsung menemukan diri kita sendiri dan Mhm. bukan kamu doang yang melewati ini. Jadi Ale pengen Apa Kamu Pernah Sepertiku menjadi teman untuk mereka dan menjadi pengingat bahwa eee, ya kamu tuh nggak sendiri. Kita bareng-bareng di sini dan ya harusnya kamu lebih bisa jaga diri sendiri gitu dan mengingatkan bahwa kelebihan pasti kita masing-masing dari kita dititipkan Tuhan begitu banyak berkah gitu. Jadi Ya. harus dikembalikan lagi ke diri sendiri. Jadi pengen banget lagu ini menjadi pengingat dan jadi tombol restart gitu bahwa Mhm. kita bisa kok memulai diri kita dengan versi yang lebih baik gitu setelah melalui fase-fase terbentur dan fase terendah di kehidupan kita gitu. Oke oke oke. Ya, oke, sorry Alia masih di sana? Masih? Halo? Oke, iya. Masih dengar juga ya suaraku ya? Masih. Tadi hilang sedetik tapi Iya, udah balik. makanya aku tanya. Oke, aman ya? Ya. Aman. Kalau gitu kita lanjutin. Nah, itu kalau dari harapan Alia, Alia sendiri berharap begitu teman-teman yang ada di fase yang seperti itu, ini ada teman gitu, ditemani Alia tapi lewat lagunya gitu. Nah, terus Alia, ini kan tulisan sebenarnya udah dibuat tahun 2019 yang lalu ya, Ya. sampai akhirnya jadi lagu di sini. Nah, gimana ceritanya dari pemilihan lagu, produksi, sampai akhirnya rilis? Iya, jadi lagu ini adalah salah satu lagu yang sudah cukup lama juga Alia buatnya, karena memang fase di cerita aslinya, fase terbentur di kehidupan Alia memang ini sudah lumayan lama, mungkin sekitar 8 dan 7 tahun yang lalu lah, Kak. Nah, akhirnya di tahun 2019 sudah cukup kuat untuk bisa menulis lagu ini, jadi kejadian tersebut di masa itu Alia tulis, di dalam sebuah lagu yang akhirnya jadi Apa Kamu Pernah Sepertiku, tapi Alia tahu banget bahwa lagu ini tuh personal banget gitu, berarti banget buat Alia. Jadi Alia nggak mau lagu ini dilahirkan di waktu yang Alia tuh belum siap. Nah, Oke. Alia pengen banget melahirkan ini bersama anak-anak lainnya, di mana ini akan bisa menjadi satu konklusi dan cerita yang utuh gitu, yaitu insya Allah sih tahun ini, waktu tepatnya di 2023 karena akan dibarengi dengan kisah-kisah lainnya yang mungkin berhubungan dengan cerita Apa Kamu Pernah Sepertiku gitu. Jadi mungkin kalau ditanya proses yang lumayan sulit adalah menahan lagu ini untuk tidak dirilis karena kayak Ali Iya. suka banget sama lagu ini dan bagaimana lagu ini sangat memiliki kedekatan yang personal gitu. Jadi sampai pada akhirnya lagu ini sudah bisa direkam dan diproduksi itu luar biasa happy dan deg-degannya karena menyimpan anak yang menurut Ali sangat berharga tiba-tiba harus dirilis kayak karena akhirnya kan kalau sudah dirilis sudah bukan punya Alia lagi ya. Jadi kayak Iya. udah punya semua orang. Jadi waktu pas udah dirilis kayak lega gitu. Apalagi melihat respon teman-teman gitu. Bagaimana lagu ini ternyata cukup relate sama mereka. Ternyata menyenangkan untuk bisa menahan anak sebegitu lamanya. Udah ibaratkan sebuah apa sih namanya kotak yang ada di dalam gudang gitu dia udah berdebu kayak debu gitu. Aduh, ini juga lumayan lama juga ya untuk lagu ini. Nah, kalau kita bahas lagu Apa Kamu Pernah Sepertiku, Alia, dari liriknya sendiri, ini kan bahasanya itu apa ya, diksinya itu beda aja gitu, rasanya itu beda aja. Nah, kalau dari kamu sendiri, Alia, diksinya sendiri itu referensinya biasanya dari mana sih? Dapat dari mana sih? Mungkin kalau diperhatikan dari lagu-lagu Ale yang sebelumnya sebenarnya Ale sudah lumayan menggunakan diksi yang serupa ya. Bahkan sebenarnya di Apa Kamu Pernah Sepertiku ini, bahasanya lebih literal dan lebih Iya. lebih, to the point gitu. Walaupun masih menggunakan diksi yang sama, Ale senang karena, sebagai sebagai penyanyinya juga gitu, penulis dan penyanyinya juga, Ale lumayan bisa, apa ya, mencoba untuk menyesuaikan bagaimana menulis sesuatu yang pada saat dinyanyikan itu enak Oke. kedengerannya. Jadi Ale pasti coba kayak misalkan, mmm
Menyalahkan diri atas apa yang telah terjadi seakan buatmu tenang dalam kebimbangan. Enak nggak ya tuh kalau dilafalkan gitu, maksudnya kayak pas dinyanyiin enak nggak gitu. Oh ternyata enak kok ya kayak gitu. Ya gitu berulang berulang seperti itulah gitu. Nah, tapi yang tadi kayak Alia bilang sebenarnya apa kamu pernah seperti itu ini menggunakan kata-kata yang lebih ringan gitu karena pengen Iya. banget orang bisa langsung memahami apa yang mau coba Alia sampaikan. Apalagi Iya. konsepnya ceritanya kayak teman yang lagi curhat kan. Jadi Mhm. kayak pengennya orang langsung tahu kayak apa kamu pernah sepertiku gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita bahasa sehari-hari kayak, oh pernah gak sih kayak gue gitu. Pengennya tuh Iya. pengen bener-bener bisa langsung Iya. dipahami tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari penulisan Alia itu sendiri gitu. Oh, oke oke oke. Nah, kalau dari lirik nih ya, bicara lirik, sebenarnya ada juga ini bait yang aku suka, lirik yang aku suka gitu, Alia mungkin ini tuh kayak gongnya di lagu ini ya, tapi aku kurang Ya. tahu juga. Yang dari rapuh, sedih, jatuh, sadarkanku, haruskah jaga diri itu kayak, ya bener, orang itu ada di fase itu ya, dan mempertanyakan begitu. Lalu gimana gitu? Kalau dari Alia sendiri, lirik dari sekian lirik, banyaknya lirik itu mana yang paling kamu suka? Mungkin aku paling suka lirik yang ada di bridge-nya. Di situ Mhm. dibilang berlayar kutemukan jawabnya setelah hanyut terbawa, pergi mencari damai tuk kusinggahi memulai kembali. Itu adalah titik di mana pada saat Alia menyadari bahwa jadi setelah Alia mencoba untuk mencari kayak ya Allah kenapa ya ini tuh terjadi sama Alia itu kenapa ya apa sih yang mau coba Mhm. Allah sampaikan ke Alia tuh apa sih gitu. Nah akhirnya di situ diibaratkan Alia berlayar untuk menemukan menemukan jawaban itu dan kutemukan Mhm. jawab yang Allah coba komunikasikan ke Alia gitu, setelah hanyut terbawa oleh, permasalahan-permasalahan yang ada, Mhm. fase-fase terbentur yang ada gitu. Lalu, pergi mencari damai itu kusinggahi, Alia mencoba untuk mencari ruang untuk Alia bisa akhirnya memulai kembali menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah titik, pendewasaan di lagu ini. Pada aslinya ya, pada saat Alia menulis itu adalah Mhm. titik titik pendewasaannya, gitu. Jadi itu yang paling favorit. Aduh, oke. Menarik menarik menarik. Dan kalau, apa namanya, ngelihat dari upload-nya sendiri ya, itu kan juga ada seorang anak perempuan gitu, dia itu sedang melihat, ke arah ikan di akuarium kecil, apa sih sebutannya itu, akuarium kecil itu, biasanya orang-orang nyampeinnya? Fishbowl, Oh, ya itu. ya, Nah, terus itu sebenarnya maknanya apa sih? Itu kayak di tengah hutan gitu kan ya? iya betul. Mhm. Jadi mungkin kalau udah bisa, kalau kalian lihat ini, video musik-musik video liriknya, Iya iya iya. itu menceritakan tentang seorang anak gitu, Mhm seorang anak mhm. kecil yang punya teman. Nah, temannya adalah seorang ikan. Jadi, Ya. eee, kayak anak kecil kan suka ya punya peliharaan gitu. Mhm. Nah, dia menganggap bahwa, ikan ini adalah sahabatnya, gitu. Oke. Ini dia adalah sahabatnya dan, eee, karena dia sangat menyayangi sahabatnya ini gitu, yaitu Mhm. ikan, akhirnya dia mencoba untuk, melindunginya, Mhm gitu. mhm. Mungkin kalau kalau, pendengarnya Alia udah lihat video klip Alia yang sebelumnya, di Alun Mhm. Tentangmu, lagu yang Iya. sebelumnya, anak kecil yang sama ini menjadi Alia di Alunan Tentangmu. Jadi Alia Mhm mau mhm. mengkomunikasikan bahwa anak kecil ini tuh sebenarnya pengibaratan Alia gitu. Nah, balik lagi ke musik videonya, jadi dia mencoba untuk melindungi si sahabatnya ini, kan dia Mhm. payungin gitu sahabatnya, Iya sampai itu. ya sampai pada akhirnya ikannya sudah tidak ada lagi di fishbowl-nya, sudah tidak ada lagi di rumahnya, tapi dia masih tetap mayungin. Itu menjadi representatif dari, bagaimana kita sebagai manusia sometimes selalu melindungi orang yang bahkan mungkin orangnya sudah tidak peduli sama kita atau orangnya sudah tidak Iya. ada di kehidupan kita, sampai kita lupa bahwa satu-satunya yang harus diutamakan adalah diri kita sendiri. Nah, pada akhirnya setelah dia menyadari si ikan sudah tidak berada di rumahnya, dia akhirnya melindungi dirinya sendiri dengan memayungi dirinya dan berjalan ke arah pintu, gitu. Jadi, eee, sebuah apa ya, penggambaran dari bait
pertama lagu ya, menyalahkan diri atas apa yang telah terjadi, yang seakan-akan dia juga menyadari bahwa nih kayaknya sahabat aku sudah tidak ada di fishbowl-nya, apa karena salahku ya? Jadi dia tetap melindungi aja gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak akhirnya dia realize bahwa yang harus dilindungi dirinya sendiri, akhirnya dipayungin gitu. Apalagi yang di momen mayungin itu ya Al ya, sampai dia tuh nggak mayungin dirinya sendiri gitu, dia tuh mayungin ikannya gitu loh. Betul. Kayak dia tuh nggak memperdulikan dirinya sendiri sampai segitunya ya cintanya dia ke si sahabatnya ini. Padahal kan ikan kan udah ada di dalam air ya, harusnya Nah, kan nggak perlu kan? mm-mm. Ya, itu juga jadi salah satu apa ya, interpretasinya adalah ya seharusnya untuk ini konteksnya adalah protect yourself gitu dan Ya, ya. love yourself gitu. Harusnya kita punya tanggung jawab atas diri kita masing-masing kan. Nah, tapi dia merasa bahwa itu tanggung jawab dia untuk bisa membahagiakan si temennya ini, sahabatnya ini gitu. Jadi harus dilindungi gitu. Tapi dia lupa ya kalau dia mau Ya, membuat orang bahagia, dia juga harus membuat dirinya dulu bahagia gitu. Itu oke. realization-nya gitu lah. Analoginya itu sederhana, semua orang bisa ngecerna gitu loh. Termasuk aku itu yang baru pertama kali ngeliatnya kayak, oh ya, oke, gitu loh. Al. Jadi bisa Kaulan langsung bisa dapat ya pada saat Iya, nonton. benar, Oh, benar. terima kasih. Heeh. Nah, sampai akhirnya di situ kan kayak ada pintu warna putih. Pokoknya dia, aduh, Alia padahal itu cuma seorang perempuan dengan ikannya gitu loh. Tapi aku melihatnya karena mungkin lagi nggak lagi sedang tidak apa-apa gitu ya, Ya. ngelihat MV-nya itu kayak Alia ini kenapa sih bikin orang itu makin nangis gitu. Marah, nangis. Oke. Kalau dari segi konsepnya sendiri di MV ini tuh siapa sih yang bikin Alia? Yang bikin konsepnya aku. Jadi aku Oh ini mengerjakan tersangkanya. ini yang bikin nangis itu. Jadi memang aku mengerjakan ini adalah musik video lirik pertama yang aku buat, semuanya memang sangat-sangat mandiri lah. Mungkin sebelumnya Alia mungkin mempercayakan teman-teman Alia lainnya untuk bisa membuat interpretasi yang Alia inginkan menjadi visual yang enak untuk dilihat. Nah, tapi untuk apa kamu pernah sepertiku, seperti yang tadi udah Alia ceritakan bahwa lagu ini sangat personal, Alia mengerjakan ini hanya berdua. Jadi sama sahabat Alia namanya Haris Abgi, dan dia yang DOP-nya dia gitu, lalu Alia direct, dan kebetulan yang main musik videonya yang jadi cast adalah keponakan Alia sendiri. Jadi kayak Alia langsung kayak bisa mengarahkan DOP-nya seperti apa, lalu apa yang mau coba Alia ceritakan, dan bahkan output-nya pun yang Kaulan tonton itu adalah hasil editan Alia juga, jadi Alia grading sendiri, Alia edit sendiri gitu. Jadi mungkin tadi kalau ditanya kayak hobinya apa, videografi dan fotografi, ya lumayan bisa aku perlihatkan lah di video ini. Jadi ya ini adalah salah satu hobiku yang akhirnya aku coba combine dengan hobiku yang lain, yaitu musik. Gitu. Jadi bahkan di lagu ini pun itu Alia itu kayak mengambil peran banyak hal ya, termasuk yang nulis, yang nyanyi, editor, produser juga ya. Ini kesempatan buat yang lain sampai nggak ada loh. Kesempatan buat yang lain ini jangan-jangan malah nggak dikasih, udah aku aja kamu nggak usah, tidur aja. Tolong untuk lagu ini nggak apa-apa aku dulu ya. Oke. Tadi juga sebenarnya udah dibocorin, Alia bilang kalau sekarang ini mungkin masih fokus di musik gitu ya, termasuk sekarang kan juga single udah banyak gitu. Apakah Alia ada bocoran untuk tahun ini, mungkin tidak hanya single-single yang keluar, apakah ada sesuatu lainnya? Ya, betul kayak yang tadi sudah diceritakan bahwa tahun ini adalah tahun dimana Alia memberanikan diri untuk merilis album perdana Alia. Insya Allah di tahun ini, dinantikan saja gitu, seperti yang tadi diceritakan. Dan apa kamu pernah sepertiku ini menjadi fase pembuka dari ada fase lainnya yang akan diceritakan nanti. Jadi ditungguin aja. Oke, siap. Nah, ini sambil nunggu yang lainnya ini juga dirilis ya, dan juga albumnya pastinya. Nah, mungkin Alia buat teman-teman gitu yang pengen banget dengerin dari singlenya Alia sendiri, ini bisa didengerin di mana aja sih? Jadi lagu Alia sudah bisa didengarkan di seluruh digital platform, terutama yang baru rilis. Ini Apa Kamu Pernah Sepertiku sudah bisa didengarkan di seluruh digital platform, dan music videonya juga sudah ada di channel YouTube
Alia, yaitu Alia Zuraya. Gitu. Oke, ya. Nah, Alia, thank you banget sudah banyak tadi menyampaikan dari perjalanan Alia gitu ya, termasuk karya-karya Alia. Pastinya nanti semoga kita bisa berjumpa lagi dan kita mungkin gak akan ngomongin single-single lagi, kita akan ngomongin album Yeay, Alia semoga gitu yang ada rilis gitu ya. aku Amin. bisa main ke sana. Oh iya, kamu terakhir kapan ke Malang? Aku terakhir ke Malang itu 2019. Aku nyanyi di Jatim Park 3. Oh, oke oke. Berarti itu sebelum pandemi nggak sih? Sebelum Sebelum pandemi, sebelum pandemi. Oh, Jadi, iya. Ali tuh lumayan sering ke Malang, Kak Ulan. Oh Waktu iya, iya. zaman 2017 sampai 2019 itu, karena kebetulan banyak banget teman-teman yang kuliah di Universitas Oh iya, iya. Brawijaya yang mereka kalau punya acara mereka suka ngundang Heeh. Alia gitu. Jadi kayak lumayan Iya, sering ke iya. sana gitu dan kayak Malang jadi salah satu kota yang memorable juga buat aku karena kalau ke sana kayak 10 hari gitu sekalian liburan. Nanti semoga bisa ke sana lagi pas Amin, rilis amin, album. amin. Malang, sebentar dikit lagi deh. Malang, ngomongin Malang, kamu apa sih yang kamu kangenin, Al? Aku kangen nyetir motor keliling Suhat, Oh Sigura-gura. iya. Oh iya. Iya, karena aku kalau ke Malang tuh aku tinggalnya di kosannya temanku kan. Jadi aku kayak kalau dia kuliah, kan aku nggak kuliah. Jadi Ya. aku kayak keliling-keliling sendiri, makan, cari makan gitu. Terus kayak dia keliling-keliling aja, nggak ada yang spesifik banget apa gitu sih. Tapi kayak, oh aku ada suka satu nasi goreng, nasi goreng sebentar. Di Hmm, Sulfat, bukan? bukan. Apa ya? Namanya kalau nggak salah Ikana. Oh, warung Ikana. Iya, iya, tahu-tahu. Itu yang Ikana yang besar. porsinya besar pol. Iya. Itu aku suka Iya, iya, banget. iya. Aku sampai kayak kalau ke sana nggak mungkin gak balik ke situ. Aku nggak tahu sih sekarang masih ada apa Masih, enggak. masih, Tapi kayak masih. oh masih Masih, masih. kan dia porsinya banyak banget ya. Even kayak ada mereka apa sih kayak Puyung Hai atau apa juga Iya. gede banget. Jadi aku kalau ke sana berapa bertujuh gitu misalkan Betul, pesan Kak. kayak cuma 2 aja udah Oh, dua. kenyang. Tuh Iya, aku iya. aku happy. Aku mungkin kalau ditanya kayak makanan apa itu Ikana kali ya. Oke, nah itu rekomendasi ya buat listener. Oke, Alia, semoga nanti secepatnya bisa main ke Malang lagi ya, Ya, kita bisa amin. ngobrol lagi. Sukses terus, sehat-sehat ya, semoga Amin. segera sembuh. Terima Ini kasih. sebenarnya aku tuh pengen ini minta spill dikit lagunya gitu, tapi kayaknya kamu lagi ini ya, lagi nggak enak gitu Kayaknya ya. bisa deh, Oh, sedikit bisa kalau ya mau dikit ya? boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Yeay. Boleh, boleh. Aku coba nyanyi refnya ya. Oke. Rapuh sedih jatuh sadarkanku. Harus ku jaga diri sendiri. Harapku mampu berjalan baik. Yeay. Bindeng sedikit gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lah. Bindeng-bindeng aja udah enak kok, Al. Ya Allah, batuk. Oke, oke. Ya, thank you sekali lagi, Alia. Sukses terus ya. See you next time. Amin. Semoga doanya berbalik untuk Taulan. Bye-bye. Amin. Bye. Dan thank you juga buat listener dari Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara kali ini. Dan jangan lupa dengerin juga pastinya di sesi-sesi lainnya ya, bareng musisi-musisi lainnya. Dan thank you buat kalian. Aku Wulan Indriani, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye!